Dulu saya harga mati pondok, tapi setelah itu saya dapat mindset baru bahwa pondok bukan tujuan, pondok itu sarana. Bahwa dia bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, iya. Tapi ada anak-anak tertentu yang memang kebaikan dia bukan dari pondok. Nah, itu yang kemudian merubah mindset saya, sehingga ketika ada anak-anak saya yang aku nggak sanggup di pondok bi, ya saya nggak paksakan. Saya mencoba untuk melihat mereka sebagai ma'adin, kata Rasulullah kan, an-nasu ma'adin, manusia itu barang tambang. Ada yang emas, ada yang perak. Tugas kita adalah mengeksplor barang tambang tadi sesuai fungsinya. Kalau anak kita emas, jangan disuruh jadi pagar tanaman, sayang eman-eman. Tapi kalau anak kita besi yang potensi karatan, ya jangan dipaksakan jadi perhiasan. Jangan sampai jadi orang tua itu seneng, bangga, ridho karena anak kita telah melakukan apa yang kita inginkan, karena anak kita telah mewujudkan apa yang kita harapkan, karena anak kita mampu menjawab mimpi-mimpi kita dan harapan masa depan kita. Tapi ridholah dengan anak kita karena dia adalah anak kita yang Allah titipkan. Apapun dia. Kalau berbicara tentang apa sih yang diinikan, ya mungkin fitnah zaman dulu nggak seberat fitnah sekarang, keberkahan orang tua zaman dulu nggak seperti zaman sekarang, keikhlasan mereka itu sangat berpengaruh kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Fatiyah Ladnani. Nama asli saya Abdul Kholik. Saat ini diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 1 istri dan 12 anak, 2 cucu, 7 laki, 5 perempuan, dan 2 cucu laki-laki. Aktivitas yang rutin adalah mengajar di Ma'had Darus Syahadah yang saya sudah hampir lebih dari 22 tahun di sana. Kemudian Kamis sampai hari Ahad itu mengisi kegiatan di Solo, baik itu kegiatan taklim, kegiatan dakwah, kegiatan konsultasi para pasien rumah tangga, plus dengan membantu mengontrol teman-teman yang aktivitas di sini. Di luar aktivitas ngajar, maka saya juga punya amanah di Arafah ini, toko buku dan lini lainnya, maupun Arafah dalam konteks sebagai Masjid Arafah Indonesia yang kita sudah resmikan sekitar 2 tahun silam dengan beragam aktivitasnya. Aktivitas bisnis dari mulai numpang di takmir masjid tahun 97, 98, kemudian 99 itu mulai bisa numpang di rumah teman. Tahun 2000 baru mulai ngontrak di kos-kosan. Bermula dari ya jualan buku di kos-kosan itu karena banyak kanan kiri kan ada pesantren dan kegiatan masjid ya. Ya alhamdulillah 2003, 2004 nambah lagi tempatnya. 2006 sudah bisa membeli 1 rumah di sekitar. Ya sampai kemudian 2007 pindah ke sini. Jadi kalau dulu di gang sempit yang memang kendaraan itu hanya bisa 1 ini, tahun 2007 kita bisa pindah di tempat yang sekarang seperti yang ya sudah kaum muslimin rasakan lah. Saya lulus dari pondok itu kan bingung mau kemana ya. Akhirnya pulang kampung, pulang ke Jakarta. Di rumah kemudian saya ngajar adik-adik saya. Karena ngajar sambil kemudian saya berbisnis jualan buku yang saya kirimkan ke teman-teman yang dulu pernah di pondok bareng gitu kan ya. Nah baru berapa bulan di rumah tiba-tiba saya diminta untuk ngajar di Lamongan. Akhirnya dengan bekal uang 125.000 saya pamit bapak ibu, saya berangkat ke Lamongan. Jadi kalau ditanya modal berapa, ya itu tahun 96 saya punya uang 125.000, saya bawa ke Lamongan dan sambil ngajar jualan. Selama di Lamongan itu setiap pekan saya harus pulang pergi ke Solo yang gonta-ganti kendaraan 8 kali. Itu setiap pekan saya lazimi begitu. Ya belanja buku di Solo, bawa ke Lamongan, begitu kan ya. Terus begitu tiap pekan. Sampai suatu hari ada cerita unik ya ketika saya di terminal Solo. Dagangan yang saya bawa itu kan mesti ketika masuk bis itu tiba-tiba ada orang dari luar Jawa bertanya, "Mas aslinya mana?" gitu ya. Saya bilang saya asli Jakarta. Dia bilang bohong gitu kan ya. Maksudnya gimana Pak? Orang tua Anda dari mana? Orang tua saya Purworejo. Ah bilang dong kamu tuh kelahiran Jakarta, bukan asli Jakarta. Terus saya tanya, lah emang kok Bapak bisa nebak nggak percaya kalau saya orang Jakarta? Dia bilang, orang Betawi itu nggak ada yang bisa jualan. Dia bilang gitu, kalau kamu bisa jualan pasti bukan asli Betawi. Karena ngeliat tentengan barang saya yang banyak begitu kan. Awal modal ya macam kayak begitu. Karena memang dari mulai saya lulus pondok, saya sudah benar-benar tidak lagi minta kepada orang tua. Sampai ketika tahun 97 saya memutuskan untuk nikah. Waktu itu punya uang 750.000, gaji 60.000. Dengan uang segitu saya pikir cukup lah buat biaya nikah gitu ya. Desember 96 saya nikah. Jadi lulus tahun 95, Desember 96 saya nikah, Desember 97 punya anak pertama. Dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan Anda berada. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. 10 tahun saya di Arafah itu kantor nggak punya. Jadi kalau datang ke sini tuh numpang ke mejanya karyawan gitu, ke sana gitu ya. Nggak pernah punya begitu ya. Ya ini baru tahun 2019-2020 aja nih punya begini gitu kan. Saya memang bilang sama teman-teman, pokoknya jangan buru-buru menikmati begitu kan ya. Nama Arafah sendiri ya tahun 2000 itu munculnya. Saya pilih nama Arafah itu ketika membaca kisah pimpinan Presiden Palestina Yasir Arafat ya. Yasir Arafat itu artinya gampang ketahuan, gampang terkenal gitu ya. Maka nama Arafah itu harapannya adalah ma'ruf, sesuatu yang cepat diketahui, sesuatu yang cepat dikenal. Arafah ini mimpi saya memang menjadi tempat manusia kaum muslimin mendapatkan hidayah. Makanya kita tekankan sama teman-teman bahwa bisnis itu adalah pelayanan. Beri pelayanan yang terbaik kepada mereka. Maka inspirasi di sini ada pertokoan, ada perkantoran, ada kafe dan penginapan, ada masjid, ballroom dan lain-lain. Itu adalah semangat untuk memberikan pelayanan kepada umat. Termasuk mimpi kafe ini sejak 4 tahun silam ketika saya singgah di satu tempat yang wah asik ya ternyata ketika kafe jadi media dakwah. Wah, begitu kan ya. Teman-teman yang datang ke sini apalagi yang belum pernah masuk ke sini akan punya komentar dan rasa yang hampir sama. Mesti ada kalimat baik terungkap ataupun tidak. Coba di tempat saya ada kayak begini. Sebuah tempat yang menggabungkan urusan vertikal dan horizontal, urusan ibadah dan muamalah. Apalagi kemudian hari ini kita merambah untuk membesarkan masjid dengan semua unit usahanya, baik itu amal sosial, amal pendidikan maupun amal usaha. Ya, kita banyak terinspirasi dari gerakan Ustadz yang ada di Munzalan gitu ya untuk menjadikan bagaimana masjid adalah sebagai pusat daripada semua dimensi hidup kita. Kita merambah untuk membesarkan masjid dengan semua unit usahanya, baik itu amal sosial, amal pendidikan maupun amal usaha. Makanya Arafah yang mungkin awalnya adalah dari bisnis, tapi kemudian hari ini lebih banyak kepada kegiatan sosial. Terakhir saya katakan begini bahwa kalian bekerja di sini mencari 4 hal. 1, ibadah. Karena rugi kalau kalian produktifnya di sini pagi sampai sore kok tidak beribadah. Yang kedua di sini itu mencari ilmu. Ya, makanya teman-teman kita kasih buku yang kita terbitkan tiap bulan. Yang ketiga di sini itu mencari kawan akhirat. Kawan dunia sudah kebanyakan. Ya, jadi bukan cuma kumpul di sini, tapi juga mudah-mudahan kumpul di akhirat. Nah, baru yang keempat cari gaji, cari mukafaah. Nah, dengan semangat ini kita katakan bahwa mereka hakikatnya sedang membantu kaum muslimin untuk mendapat kemudahan beribadah. Saya waktu itu sudah berazam dalam hati ya, apapun yang terjadi saya harus di pondok. Kenapa? Gak tahu ya, insting waktu itu mengatakan bahwa saya kalau nggak di pondok nanti nyari duit terus kerjanya, gitu loh. Jadi saya mengharap sekali sama Ustadz waktu itu, pokoknya saya harus ditugaskan di pondok. Nah enggak, kayaknya pikiran saya maunya cari duit terus gitu. Nah ketika kita di pondok itu kan dibatasi. Nyari duit itu seminggu sekali, bisanya keluar hari Jumat. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis full ngajar gitu kan ya. Jumat hari libur, nah udah saya keluar di pondok. Ya ngelapak lah begitu loh. Ya berangkat pagi, pulang sore gitu loh. Ya sedapat-dapatnya, saya juga dapat warning dari yayasan kalau sudah di sini udah jangan banyak yang lain-lain, fokus ngajar begitu kan ya. Ya saya tidak meninggalkan kesenangan saya, tapi saya mencoba untuk komitmen amanah-amanah itu saya tunaikan. Bagaimana ngajar itu tetap menjadi prioritas dengan tetap semangat untuk dagang, semangat untuk wirausaha ini saya tumbuhkan. Ya, bagi saya ya konsep rezeki itu agak mirip dengan main karambol ya. Nyentilnya di sini, nyemplungnya di sono, gitu kan ya. TikTok, cetak-cetok begitu kan kita nggak tahu. Dari sejak awal saya sudah menanam keyakinan bahwa mereka yang punya kemampuan untuk melihat keterhubungan antara yang dia kerjakan sekarang dengan mimpi dan harapan masa depan, maka dia akan punya energi berlipat untuk menunaikan dan mengerjakan tugas-tugasnya. Tapi mereka yang tidak mampu melihat keterhubungan antara yang sedang dia jalani dengan mimpi masa depannya, dia akan asal-asalan dan tidak tertarik untuk banyak melakukan kebaikan. Karena dia tidak melihat keterhubungan itu. Saya pribadi melihat bahwa keterhubungan antara ngajar di pondok dengan rezeki, dengan dakwah, dengan taklim itu sangat kuat. Dakwah dalam hal ini ya, dakwah misalnya, itu kan sebenarnya dengan makna dagang hampir mirip. Bedanya kalau dakwah itu dagangannya adalah dagangan akhirat, kalau pedagang, pebisnis itu dagangannya produk duniawi. Tapi dari sisi mentalitas itu sama. Satu, misalnya, dakwah itu harus mendapatkan kepercayaan. Dagang juga harus mendapatkan kepercayaan. Artinya akhlak pedagang dengan pendakwah itu adalah sejajar gitu ya. Dakwah itu harus banyak jaringan supaya yang menyambut kita banyak. Ya bisnis itu intinya adalah pada jaringan kan gitu. Dakwah adalah tentang bagaimana meyakinkan konsumen
untuk mau menerima kebenaran, kan begitu, kebaikan, manfaat, faedah ya dari amalan ini itu dan sebagainya. Dagang itu juga sama, kemampuan meyakinkan orang untuk transaksi atas produk yang kita tawarkan. Dakwah ini harus memiliki rasa cinta kepada produk yang didakwahkan gitu kan, supaya orang itu ngelihat saja sudah mantep begitu. Dalam dunia dagang juga sama, mereka yang jualan sesuatu tapi sebenarnya nggak suka dengan produk itu nggak bisa menjiwai. Nah, dunia saya dari sejak mondok itu nggak jauh-jauh dari buku, kertas, itu aja. Jadi kalau ditanya tentang toko buku, ya saya bilang bahwa mimpi saya pengen punya toko buku terbesar itu sejak 2 SD gitu ya. Udah masuk di mindset ketika saya membaca sebuah komik sederhana tentang kisah anak miskin yang kemudian sukses dengan toko buku. Itu sudah muncul. Makanya kalau ditanya mulai kapan dagang, ya mulai SD gitu. Sebelum SD itu segalamanya sudah kita jualan ya. Jualan koran, jualan kurma, jualan agar-agar, sampai jualan petasan dan jualan komik. Itu kita ya di kelas 2 atau 3 SD itu biasa kulaan ke Tanah Abang sendirian, naik bis besar begitu kan ya. Jadi ya kita jalani aja gitu loh ya. Waktu tahun 2003 saya nulis sebuah poster itu kan, yang poster itu bisa dikatakan menjadi ininya tuh, jadi nyawanya gitu kan ya, jadi bahan bakar lah untuk mempercepat gitu kan ya, mempercepat modal, mempercepat kapital lah gitu kan ya, dengan tidak utang dan sebagainya gitu loh. Dulu ya populernya pada zaman tahun 2005-2006 itu populer sekali, Al-Bidayah Nihaya, Surga Neraka, kemudian Petaka Akhir Zaman dan semisalnya. Kurang lebih saya nulis sudah 52 poster. Kalau untuk poster, kalau buku tahun di bawah 2000 saya banyak nulis serial agenda gitu, agenda muslim, muslimah, Anissa, agenda Sakofa, agenda macam-macam, ada saya 15-an waktu itu. Kemudian tahun 2004-2005 sudah mulai nulis buku begitu. Pertama kali saya tulis adalah 3 buku dari poster. Petaka Akhir Zaman, Hidup Sesudah Mati, Indahnya Surga Dahsyatnya Neraka. 3 buku pertama yang kita terbitkan dan qadarullah dapat sambutan bagus karena waktu itu ketika saya nulis poster, dan poster itu viral gitu kan ya. Waktu itu rata-rata 1 bulan itu 7.000 sampai 10.000 lembar. Bisa dikatakan untuk menggaji karyawan cukup dari separuh transaksi poster itu gitu kan ya. Respon masyarakat ini minta, bisa nggak dibukukan gitu loh. Wah, itu nih dibukukan kan bisa 1000-an halaman lebih. Akhirnya kita pecah menjadi Petaka Akhir Zaman, Hidup Sudah Mati dan sebagainya tadi. Jadi kalau dunia buku saya bisa katakan A sampai Z saya jalani. Ya, hampir tidak ada celah yang tidak saya lewati. Dari mulai belanja kertas, ya bawa ke persetakan, belanja beli tintanya aja gitu kan ya, bayar jasa cetaknya saja, sampai ngelipeti bukunya, ya nyeting, kemudian nemenin desain itu kita jalani semuanya begitu kan. Sampai kemudian jualin sendiri, bawa ke Jakarta dan sebagainya, itu kita sudah jalani semuanya. Bahkan dalam suasana seperti ini pun sampai pada level macam kayak begini misalnya, desain-desain begini ya saya harus mengkonsep sendiri semuanya. Desain-desain kaos itu saya masih suka karena memang seneng gitu-gituan ya. Saya nggak bisa desain tapi seneng mengkonsep oret-oret. Pokoknya saya kudu ini minta yang kayak begini begitu kan ya. Herbal itu sebetulnya sudah tahun-tahun 2003 itu sudah jualan, tapi ya ala kadarnya lah. Lazimnya dulu toko buku kecil, ada buku, ada herbal, ada baju kan begitu loh ya, satu paket lah biasanya toko kecil-kecil begitu kan. Nah pas pindah di sini juga masih digabung semuanya. Tahun 2009-2010 itu ya muncul ide kayaknya harus dibesarkan ini gitu kan ya, bukan lagi konsumen yang datang tapi agen, bahkan kalau perlu distributor kan begitu. 2009-2010 lah baru ada Arofa Herbal begitu. Saya kan nggak punya basic sama sekali, takut gitu ya, dunia obat-obatan yang kita nggak ngerti kan gitu ya. Yang kita jual lazimnya zaman dulu paling ya habatus sauda, zaitun, minyak wangi. Kalau minyak wangi saya ngeracik dari tahun 97, ngeracik sendiri begitu kan ya. Saya nggak paham minyak zaitun itu apa itu ya. Tahun-tahun 2002 mungkin ya. Saya beli minyak zaitun, saya olesin di baju gitu ya. Kok nggak wangi gitu. Minyak zaitun tuh saya pikir minyak wangi begitu kan ya, kita pakai diolesin di baju. Ternyata kok baunya kayak minyak goreng begini gitu kan ya. Tapi habis itu kan saya termasuk yang kurang inilah tergerak gitu jualan madu, jualan gitu tuh. Kesan yang pertama kali saya lihat tuh orang jualan madu itu barang ecek-ecek, dalam arti untungnya nggak banyak lah gitu ya. Karena saya cuma ngelihat ustadz yang jualan yang beli santri satu begitu kan ya. Jadi nggak membayangkan bahwa madu menjadi tren, habatus sauda menjadi tren, minyak zaitun menjadi tren, semua
semua tema-tema kayak begitu, orang sudah mulai bergeser ke situ kan gitu. Itu kan tahun-tahun segitu belum terbayang begitu loh. Ya mulai tahun 2010 lah itu semangat kita di situ kita maksimalkan. Nah baru 2012 pakaian kita pisah. 2009 saya collab. Ya kita kan tidak bekerja sendirian ya. Ada teman-teman, tentu ada kebijakan dan sebagainya. Karena saya kan sudah bilang sama teman-teman, saya tuh ngajar di pondok, nggak bisa ngurusi ini. Saya minta bantuan kalian gitu ya. Nah, di situ kan banyak hal yang saya lost, tidak memantau semuanya. Sampai kemudian beberapa kebijakan-kebijakan itu mungkin dari sisi syar'i ada catatan gitu loh. Sehingga waktu itu ketika tahun 2009 bismillah saya harus turun gunung lagi nih gitu ya. Dimulai dari saya bilang sama teman-teman, kita sabar ya, jangan buru-buru menikmati. Kan kadang-kadang saya melihat ya beberapa pebisnis hari ini teman-teman itu baru setahun 2 tahun itu sudah beli mobil, bangun rumah dan sebagainya itu kan, apalagi sampai pakai ngutang-ngutang. Saya bertahan di pondok itu dengan rumah bekas gubuk yang bekas kandang sapi selama 7 tahun gitu kan ya. Karena waktu saya ditugaskan itu, ustadz yang menugaskan bilang begini, kalau kamu datang ke sini sendirian, ya bisa ditempati lah. Tapi kalau bawa anak istri belum bisa. Kaget saya masuk ke dalam, ternyata bentuknya kayak begini gitu kan ya. Tapi ya nggak saya tampakkan kan gitu ya. Santri kudutan banting kan katanya kan, bentuknya seperti apapun. Ranjang ya saya bikin sendiri, lemari baju ya bikin sendiri, bergaji sak jadi-jadinya gitu kan, ranjang sak jadi-jadinya. Yang namanya ngelepoh lantai gitu kan ya, dan di dinding yang rusak dan sebagainya itu ya dijalani sendiri semuanya begitu loh. Waktu berumah tangga ditanya, Ustadz targetnya punya anak berapa? Ya saya bilang minimal 1/11. Bahkan ini mungkin cerita yang agak unik ya. Sebelum saya menikah di kelas 2 SMA, itu nama anak saya sudah saya buat, nomor 1, nomor 2, walaupun nama ibunya belum tahu siapa gitu kan ya. Nggak sampai 12 sih gitu kan, tapi udah punya rencana begitu loh. Jadi nama Abu Fatihah itu udah saya buat sejak 2 SMA. Itu ini aja ya sedikit contoh tentang bagaimana membangun mimpi begitu kan ya. Karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya macam itu kan ya. Sehingga hal-hal yang semacam itu menjadi motivasi lah gitu kan ya buat saya untuk mewujudkan mimpi-mimpi dan janji-janji itu begitu loh. Kalau berbicara tentang problematika keluarga, yang saya simpulkan ya cukup banyak sih sebenarnya. Poin pertama tentang ketidakmampuan kepala rumah tangga untuk menjadi pemimpin atau bahasa kitanya qawwam. Ya, keqawaman laki-laki, kalau pakai versi Imam Qurtubi itu agak berat ya. Laki-laki yang qawwam itu laki-laki yang mampu menjadikan istrinya duduk betah dalam rumah. Ya kalau rumahnya sempit, nggak punya apa-apa kan nggak betah di rumah. Mungkin istri betah itu kalau rumahnya 2 lantai, ruang dapurnya gede, apa gitu ya, perabotannya lengkap, insya Allah betah begitu ya. Tapi ternyata kan juga nggak cukup sampai di situ. Karena ada orang yang rumahnya gede-gede tapi istrinya tetap nggak kerasan. Kenapa hatinya nggak diisi gitu loh. Juga menjadi problem ketika urusan ekonomi ya. Saya melihat bahwa hari ini istilahnya semangat seorang laki-laki untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya itu berbanding lurus dengan ilmu dan mindset dia tentang rumah tangga tadi. Kalau dia tidak mengupgrade ilmunya, buku-buku rumah tangga nggak dibaca, dia nggak sadar tentang tugas dan kewajiban kepala rumah tangga seperti apa, maka dia sudah merasa baik-baik aja. Padahal kalau kemudian ditarik pada garis fikih misalnya, terlalu banyak kewajiban yang belum dia tunaikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tentang pewarisan nilai. Bagaimana orang tua itu mewariskan nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai kepemimpinan kepada anak-anaknya. Tidak bisa dipungkiri pergeseran zaman dia kecil dengan anak-anak kita kecil jauh sekali. Dulu tuh kita dididik sama bapak kita kayak gitu udah jadi. Hari ini kan kita perjuangan bapak itu melawan pesaing-pesaing dia. Ya dulu guru kita cuma 2 ya, bapak ibu kita sama bapak ibu guru kita. Hari ini anak-anak kita kan gurunya banyak ya. Lintas negara gitu kan, lintas benua, lintas profesi, semua menjadi guru. Mau itu adalah artis, mau itu adalah pedagang, mau itu adalah politisi yang tiap hari ditonton, disaksikan anak-anak itu kan guru-guru. Dan kita harus bersaing dengan guru-guru yang super luar biasa tadi gitu kan ya. Nah ini yang ketika orang tua kemudian lemah ya, orang tua tidak mampu untuk memberikan pewarisan nilai tadi gitu kan. Sehingga misi dari kehidupan sang ayah berbeda banget dengan misi kehidupan sang anak ya, dan orang tua banyak yang nyerah, aku nggak sanggup lagi ya. Kemudian yang ketiga, mayoritas belum ngerti visi misi rumah tangganya. Karena kita bayangkan rumah tangga tanpa visi misi itu seperti naik pesawat tanpa destinasi. Berapa lama sih bisa bertahan muter-muter di angkasa sampai bahan bakarnya habis kemudian jatuh kan begitu. Rumah tangga tanpa visi misi itu seperti main bola tanpa gawang. Berapa lama kita bisa
muter-muterin lapangan kalau nggak ada target, kan gitu loh. Tanpa visi misi seperti naik mobil bagus tapi nggak ngerti tujuan, kan gitu loh. Tapi kalau kita punya target, punya tujuan yang jelas itu dalam rumah tangga, maka ya kalau kita naik Alphard itu muter-muter kota setengah jam udah bosen. Ya sekali lagi nggak punya tujuan. Tapi mau naik mobil Carry butut tahun 2003, kalau targetnya jelas ke Jakarta, pengen nikahan 9 pagi harus akad, kan begitu ya. Nggak peduli hujan panas, nggak peduli bocor berapa kali, nggak peduli mogok berapa kali, targetnya jam 7 pagi sampai Jakarta, kan gitu. Itu ketika ada kejelasan. Nah, banyak bapak dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga tidak mampu mendefinisikan kejelasan target itu kepada keluarganya. Sebetulnya kalau ngalir dalam makna menerima keputusan Allah yang terbaik itu bagus aja, tapi teori ngalir itu kan selalu ke bawah ya, nggak ada ngalir ke atas gitu loh ya. Artinya kalau kita nggak punya target tujuan ya jatuh ke bawah begitu loh, sehingga harus direncanakan macam seperti itu. Kalau berbicara tentang konsep dan konten, orang tua zaman sekarang jauh lebih keren. Cuman barangkali keikhlasan dan keberkahan itu tercabut. Sampai saya ilustrasikan begini. Orang tua kita zaman dulu nyekolahkan anak ke pondok nggak nganter. Saya daftar diantar ke cabang, tapi ke pondoknya nggak diantar. Berangkat sendiri dari Jakarta ke Solo, begitu kan? Ya, ditengok belum tentu setahun sekali. Dikirimi paket belum tentu 3 bulan sekali. Ditelepon belum tentu 3 bulan sekali. Dikirimi surat belum tentu 2 bulan sekali. Tapi dengan pola semacam itu, kita bisa kerasan, bisa betah, dan bisa jadi kayak begini, kira-kira begitu ya. Anak-anak sekarang nggak gitu. Daftar ke pondok, kita anter, kemudian berangkat, kita rombongan sama anak istri, sampai kemudian daftar ulang kita yang ngurusi, SPP kita yang ngerampungi, sampai masuk kamar, nata lemari itu orang tua terlibat di dalamnya. Nanti sebulan sekali minta dijenguk, seminggu sekali minta ditelepon, 2 pekan sekali minta kirimnya paket, sebulan sekali pulang. Hasilnya setahun 3 kali pindah pondok. Dulu saya harga mati pondok, tapi setelah itu saya dapat mindset baru bahwa pondok bukan tujuan, pondok itu sarana. Bahwa dia bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, iya. Tapi ada anak-anak tertentu yang memang kebaikan dia bukan dari pondok. Nah, itu yang kemudian merubah mindset saya, sehingga ketika ada anak-anak saya yang aku nggak sanggup di pondok bi, ya saya nggak paksakan. Saya mencoba untuk melihat mereka sebagai ma'adin, kata Rasulullah kan, an-nasu ma'adin, manusia itu barang tambang. Ada yang emas, ada yang perak. Tugas kita adalah mengeksplor barang tambang tadi sesuai fungsinya. Kalau anak kita emas, jangan disuruh jadi pagar tanaman, sayang eman-eman. Tapi kalau anak kita besi yang potensi karatan, ya jangan dipaksakan jadi perhiasan. Jangan sampai jadi orang tua itu seneng, bangga, ridho karena anak kita telah melakukan apa yang kita inginkan, karena anak kita telah mewujudkan apa yang kita harapkan, karena anak kita mampu menjawab mimpi-mimpi kita dan harapan masa depan kita. Tapi ridholah dengan anak kita karena dia adalah anak kita yang Allah titipkan, apapun dia. Kalau berbicara tentang apa sih yang diinikan, ya mungkin fitnah zaman dulu nggak seberat fitnah sekarang, keberkahan orang tua zaman dulu nggak seperti zaman sekarang, keikhlasan mereka itu sangat berpengaruh kepada anak-anak. Lebih daripada itu, bahwa problem dalam rumah tangga yang kita lihat cukup serius adalah ada 2 keseimbangan yang sering diabaikan. Keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Internal itu terkait dengan intelektual, spiritual, emosional atau mental dengan fisik. Seberapa kita sudah jadi kepala rumah tangga kemudian tetap memberikan asupan yang seimbang buat empat-empatnya. Secara intelektual kita nggak berhenti belajar, secara spiritual kita maksimalkan ibadah kita, secara emosional bagaimana kita kebal, tahan banting menghadapi segala keadaan dan kenyataan hidup, dan secara fisik kita menjaga merawat kesehatan. Yang kedua secara eksternal, terkait dengan peran diri. Peran diri kita kan kompleks. Sebutlah kalau saya misalnya, saya adalah suami dari 1 istri, bapak dari 12 anak, kakak dari 6 adik, anak dari bapak ibu saya, paman dari sekian keponakan saya, mertua dari 2 menantu saya, kakek dari 2 cucu saya. Ya, saya sekaligus juga cucu dari kakek saya dan seterusnya. Ini kan banyak ya. Nah, indikator bahwa orang itu seimbang adalah dia memenuhi semua tugas dalam semua peran dirinya. Tidak sedikit dari kita yang kemudian tidak sensi terhadap peran diri tadi, sehingga yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Sebutlah misalnya ada keluarga yang dai, keluarga ustadz, waktunya habis untuk dakwah pagi, siang, sore, malam, sampai istrinya, anaknya nggak kebagian. Bahkan sampai mengabaikan urusan nafkah dengan alasan harus ikhlas lah dan seterusnya. Ini panggilan umat, lebih didahulukan. Tapi pada saat yang sama umat yang bernama istri dan anak tidak mendapatkan kecukupan. Maka ketidakseimbangan ini pasti akan melahirkan penyesalan, rasa bersalah, atau mungkin ada orang tua yang begitu mengagumkan di mata istrinya, di mata anaknya, apapun kebutuhan mereka tercukup
tercukupi, terpenuhi, tapi dia nggak peduli dengan adik-adiknya, dengan saudaranya, dengan bapak ibunya, macam itu. Ada yang atas nama berbakti kepada orang tua sampai menelantarkan istrinya, sampai menghadapi situasi pilih aku atau ibumu. Aneh kan, pertanyaan yang aneh gitu. Milih kok ibu sama istri, dua-duanya harus diambil, itu amanah semua gitu. Yang paling banyak lagi adalah tentang problem komunikasi. Itu hampir yang terjadi itu adalah miskomunikasi pasutri. Masih sangat banyak sekali pasutri yang kalau berdialog, berkomunikasi, orientasinya benar salah, menang kalah. Aku benar, kamu salah, aku menang, kamu kalah. Baik dari istri kepada suami, suami kepada istri. Pada titik ini, bifadlillah, saya mencoba untuk meninggalkan. Orientasi kita damai, ya. Orientasi kita nyaman. Buang ego yang pengen menunjukkan bahwa aku benar, istri salah. Sebagaimana istri juga melatih egonya untuk tidak menunjukkan bahwa dia benar, suaminya salah. Dua-duanya orientasinya kepada nyaman, begitu kan, damai gitu kan ya, bukan sekedar benar atau salah. Dari sekian pasien yang ini kepada kita, itu tuh masih cukup dominan. Ego suami untuk menunjukkan saya pemimpin, saya benar, kamu tuh sebagai istri adalah rakyat yang harus tunduk, taat kepada suami dan sebagainya. Bahasa-bahasa semacam ini masih cukup dominan pada sebagian keluarga. Nah, sementara kita menjalaninya itu sebagai sebuah persoalan. Sebetulnya saya di pesantren itu ngajar bab rumah tangga sudah 23 tahun lah. Ya, dari tahun 98 sampai sekarang 2022 ya. Tema saya tidak berubah, tema fikih usroh, fikih nikah gitu kan. Kalau berbicara tema ini, saya suka bilang sama santri, ada dua materi yang saya sukai. Satu babul nikah, dua babul buyuk, bab dagang. Babul nikah karena saya punya istri, punya anak, babul buyuk karena saya pedagang gitu kan. Sehingga saya kalau ngajar menjiwai banget begitu loh. Saya sebagai praktisi ya, bukan sekedar akademisi babul nikah, tapi saya juga praktisi dengan istri dan anak yang banyak. Saya harus agak totalitas di sini. Totalitasnya satu, bahwa ini materi yang saya memang di pondok pesantren diamanahi. Yang kedua ya buat kepentingan, yang paling pokok buat kepentingan keluarga sendiri. Saya pernah dapat cerita seorang ikhwan yang bukan ustadz, bukan mubalik, bukan ulama, bukan kiai, nggak pernah bisa ngisi pengajian, tapi dia bisa membersamai keluarganya, entah berapa hari sekali gitu ya, kumpul dengan anak istri, membacakan ayat, membacakan hadis. Cerita itu membuat saya, Masya Allah, saya ngisi ke sana kemari dan sebagainya, tapi buat keluarga kayaknya nggak maksimal gitu ya. Akhirnya ya sudah, mulai saat itu kita coba ya, setiap waktu liburan dan momen-momen itu pokoknya kumpul ya, Abi harus bisa ngisi untuk kalian. Ya awalnya kaku, mau ngomong apa ya sama anak-anak begitu kan ya, bingung gitu kan. Tapi setelah kita biasakan, anak wajib dan sebagainya, saya bilang bahwa Mbah dulu nggak pernah ngajarin kayak begini, tapi Abi mengajarkan kayak gini buat kalian supaya besok kalian punya gambaran kalau punya keluarga ya. Harus ada momen untuk kumpul, diskusi apa saja lah ya. Jadi kalau liburan itu wajib kumpul pada subuh sampai jam 6:30 atau jam 7, ngobrol segala macam tema ya, nggak boleh kemana-mana, sehingga pokoknya kumpul. Dulu ketika anak-anak belum SMA, godaannya, ujiannya nggak seberat ini. Tapi ketika saya mulai punya anak SMA, makin ngaji lagi. Ini masa-masa kritis, masa-masa anak butuh perhatian, masa anak-anak berpindah dari fase budak atau tawanan menjadi menteri atau sahabat, kan begitu. Itu kan usia-usia paling riskan tuh, 14, 15, 16, 17, 18 begitu. Dan saya merasakan itu, sehingga porsi untuk keluarga harus lebih maksimal. Akhirnya kita bikin kesepakatan bahwa visi misi kita adalah berkhidmat kepada umat melalui jalur pendidikan dan ekonomi. Maka saya bilang sama anak-anak, jangan ada yang bercita-cita jadi musisi, jadi artis, jadi politisi. Kita nggak ada jalur, saya bilang gitu ya. Nggak ada darah ke situ gitu kan ya. Jadi apapun nanti profesi pekerjaan kalian, itu arahnya dua ya, pendidikan sama ekonomi. Pendidikan kita sudah punya sekolahan gitu ya, tempat kita ngajar dari TK, SD, SMP, SMA. Bisnis ataupun ekonomi kita punya ya di Arafah ini begitu ya. Sehingga anak-anak semua harus memaksimalkan lah potensinya untuk mengerahkan tenaganya, waktunya untuk khidmat tadi. Saya memandang bahwa ini dua jalur yang jariahnya spesial. Jariah berupa harta, jariah berupa ilmu. Nah, kalau kalian sudah soleh dan solehah, tambah ilmunya luas, tambah duitnya banyak, dapatlah tiga-tiganya itu. Jadi saya bilang target kalian satu, jadi ulama. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, jadi orang kaya gitu loh. Tapi kalau jadi ulama berat, jadi orang kaya nggak mampu, ya sudahlah, jadi anak soleh aja lah gitu loh ya. Sebab kalau ulama, agenia, orang soleh ini ngumpul, insya Allah nanti banyak proyek kebaikan yang bisa kita ini. Ulama dengan ilmunya, agenia dengan hartanya, orang soleh dengan doanya. Gitu. Kalau saya bisa kembali, dan itu nggak mungkin.
Ya, saya akan mengulangi apa yang sudah saya lakukan dengan kualitas yang lebih baik dari yang saya lakukan sekarang. Nggak ada yang saya sesali dari semua peristiwa yang berlangsung. Sehingga semua yang sudah berlalu itu memberi pelajaran banyak. Terima kasih Mas Agung. Saya Abu Fatih Al-Adnani selaku yang diberi amanah di Arafah dan di pesantren, ya, mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.